Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkades serentak tahun 2021. Tepatnya hasil pemilihan Kepala Desa Embacang, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Minggu 17 Oktober 2021. Sebanyak 3 calon Kepala Desa Embacang bernomor urut 1, 3, dan 4 meminta kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan penghitungan suara ulang. Berdasarkan hasil penghitungan surat suara, jumlah pemilih sebanyak 1.544 pemilih. Surat suara sah sebanyak 1.173 pemilih. Dan surat suara yang tidak sah sebanyak 371 pemilih. 3 calon Kades Embacang berharap pihak pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat melakukan penghitungan suara ulang. Kontributor Liputan 7 News, Muhammad Lutfi. Pak, selaku masyarakat saya meminta tanggapan terkait adanya 371 surat suara yang dibelangkukan oleh panitia Pilkades Desa Embacang. Itu tanggapannya Bapak selaku masyarakat bagaimana, Pak? Baik, saya selaku masyarakat Desa Embacang sangat menyayangkan terjadinya suara yang dibelangkukan sepihak oleh panitia. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 32 tahun 2015 pasal F itu Pak ya, terdapat lebih dari satu coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu gambar atau di dalam tanda gambar garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan lainnya terdapat di luar tanda gambar persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar lainnya. Karena pemilih tidak membuka secara lebar surat suara, itu dinyatakan sah Pak. Jadi ketika pemilih memilih di dalam bilik suara, mereka tidak membuka surat suara secara lebar, Pak. Bukan tidak membuka lebar seperti ini, Pak. Mereka cuma membuka seperti ini. Nah, ini contoh surat suara yang dibelangkukan panitia. Ini. Contohnya seperti apa, Pak? Jadi contohnya ketika pemilih mencoblos salah satu calon seperti ini, Pak. Nah, itu langsung tembus ke belakang, Pak. Nah, ini yang dibelangkukan panitia berdasarkan peraturan dari Bupati tadi yang bagaimana saya sebutkan pertama tadi, itu dinyatakan sah, gitu kan. Tapi keputusan dari pihak panitia bagaimana itu, Pak? Keputusan dari pihak panitia menyatakan tidak sah, Pak. Jadi sewaktu berjalan sekitar 50 penghitungan suara, ada salah satu panitia dan salah satu dari pihak kecamatan menyanggah itu dinyatakan tidak sah. Itu terjadi di TPS berapa itu? Terjadi di TPS 1 karena seluruh penghitungan suara dilakukan di TPS 1. Jadi saat penghitungan suara di TPS 1, Pak ya? Iya, benar, Pak. Pak, harapan kita, Pak, selaku masyarakat dengan adanya temuan 371 surat suara yang dibelangkukan, itu harapan kalian sebagai masyarakat itu seperti apa, Pak? Harapan kami selaku dari masyarakat, kami ingin meminta penjelasan, dan jika memang itu dinyatakan tidak sah ataupun belangku, apa dasar hukumnya, dan jika itu dinyatakan sah, tolong dihitung ulang. Lakukan tanggapan Bapak selaku saksi itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya di waktu itu di waktu penghitungan itu menyatakan panitia itu tidak sah, itu sah dikatakannya. Nah, tapi kami selaku saksi saksi 4 kandidat itu berlawanan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, itu keputusan yang diambil oleh ketua panitia itu bagaimana, Pak? Dinyatakan tidak sah. Tidak sah itu seperti apa, Pak, contohnya, Pak? Yang seperti tusukan ini contohnya. Nah, itu satu tusukan, Pak ya? Ya, satu susukan tembus ke belakang. Nah, bisa dibuka, Pak? Bisa. Nah, itu sah atau tidak, Pak? Tidak sah katanya. Berdasarkan peraturan yang Bapak tahu, apakah itu sah atau tidak, Pak? Sah. Keputusan dari panitia ataupun orang kecamatan ada juga yang mengatakan sah. Katanya tusukan seperti ini. Tidak sah. Tidak sah. Tapi ketua panitia mengambil keputusan tidak sah, Pak. Apa sah? Tidak sah. Pak, jadi harapan Bapak selaku dari saksi calon kepada pemerintah itu harapannya seperti apa, Pak? Ya, harapan kami
supaya itu dihitung kembali, dilihat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah saksi dari kandidat 03. Saya adalah saksi dari TPS 04. Pertama-tama yang saya ingin ceritakan kejadian yang terjadi di TPS 04. Pertama-tama kami hadir sesuai dengan aturan daripada pihak panitia bahwa kami adalah warga masyarakat Desa Embacang berada di TPS 01 untuk pencoblosan. Itu sebab kami usulkan bahwa kami meminta sebagai saksi, itu kami ingin hadir dari awal sehingga kami memohon untuk kami bisa mencoblos di TPS 04. Tetapi mereka menjawab tidak bisa karena sesuai dengan aturan. Nah, sehingga kami tidak bisa memilih di waktu pagi. Sehingga di waktu kami nyampe kurang lebih pukul 9 pagi, karena kami menyelesaikan dulu pencoblosan kami di TPS 01, itu di TPS 04 itu sudah berjalan. Pencoblosan sudah lebih 50%. Sehingga kami sebagai saksi baru hadir di TPS 04. Pak, sebelumnya ada tidak Pak sosialisasi dari ketua panitia atau anggota panitia kepada para saksi calon? Saya dari saksi 03, saya memilih di TPS 01. Dari awal saya menghadiri, baik itu kata sambutan segala macam, itu tidak ada sama sekali sosialisasi mengenai cara pencoblosan surat suara terhadap seluruh kandidat yang ada. Itu tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Pak, harapan Bapak selaku saksi calon dengan adanya ditemukan 371 suara ini, harapan kalian ke pemerintah itu bagaimana Pak? Harapan kami sebagai masyarakat, harapan kami semua suara yang dinyatakan tidak sah itu mohon kejelasannya. Kalau memang dinyatakan tidak sah sesuai dengan peraturan pemerintah, itu kami siap menerima. Tapi kalau memang itu dinyatakan sah sesuai dengan aturan, itu mohon dihitung. Dan Pilkades DE Desa Embacang itu tanggapannya bagaimana Pak? Baik, menurut saya kalau kalimat dibelangkukan agak janggal kedengarannya. Karena panitia sudah melakukan BIMTEK dan sosialisasi berkenaan dengan pemilihan kepala desa. Jadi di situ kita BIMTEK, kita hadirkan dari masing-masing calon dan juga saksi, sekaligus pelipatan kertas suara. Artinya itu sudah dilakukan bagi panitia tahapan-tahapannya. Mungkin itu saja. Agar terciptanya aman bagi masyarakat karena akan menimbulkan gejolak ini, itu tindakan dari BPD bagaimana Pak menanggapinya Pak? Menurut kami selaku BPD, harapan kami kepada seluruh kandidat, baik itu yang menang ataupun yang kalah ataupun yang ini, agar supaya tidak masalahnya agar supaya tidak berkelanjutan. Jadi bisa kita selesaikan, kita musyawarahkan bagaimana jalan terbaiknya agar masalah ini tetap menjadi yang lebih baik. Adanya 371 suara yang kata calon Kades Desa Embacang, 3 calon Kades Desa Embacang katanya dibelangkukan Pak. Minta tanggapannya Pak. Ya, kalau saya itu tidak terima dibelangkukan. Kalau tidak terima, ini melalui saksi dari calon yang ngesahkan, maka penghitungan dilanjutkan. Nah, setelah selesai penghitungan, yang mana belangku, yang mana tidak, itu disahkan oleh saksi dari pencalon. Nah, kata dia sah-sah, kata dia tidak. Selesai penghitungan, langsung ditandatangani berita acaranya, segala macam itu selesai semua ditandatangani. Nah, dan penghitungan juga dari PMD juga ada pada saat itu. Keamanan dari polisi ada lengkap. Sudah itu Satpol PP-nya juga ada. Begitu. Jadi rasanya kalau menurut saya kalau itu dibelangkokan tidak. Pak, sebelumnya ada tidak Pak sanggahan dari para saksi calon yang katanya dibelangkukan Pak? Nah, sebelumnya saksi calon itu tidak menyangka, yang menyangka saya. Setelah 6 dibuka, itu terdapatlah 3 belangku. Nah, 3 belangku saya stop.
Saya stop, bagaimana ini banyak belangku. Nah, langsung musyawarahkan dengan saksi sepencalon tadi. Bagaimana saksi pencalon, ini hak kamu. Nah, apakah ini dibelangkukan semua, apa kita stop, apa bagaimana? Kan begitu, soalnya ini belangku. Saya tidak tanggung jawab belangku ini, bukan dibelangkukan. Ya sudah, maka saat itu disetujui oleh saksi 5. Nah, kita kalau yang tembuknya 2 itu kita belangku katanya. Nah, tapi kalau yang 1 itu sah. Ya ini tanggung jawab kamu, terserah kamu mana yang kira-kira terbaik dari kamu. Saya sebagai panitia, saya akan nurut, kan begitu. Nah, terkecuali ini dibelangkukan, ini belangku. Nah, jadi kata saksi itu, yang 2 ini belangku, yang 1 ini yang tidak belangku. Nah, begitu. Nah, maka terjadi berlanjut penghitungan suara. Tidak ada kalau si pencalon itu nyangga dari saat-saat ngitung sampai selesai, sampai malam tuh. Sampai jam 12 malam baru mereka menodong tabung di sana, di kantor. Begitu, mau diambil cara segera. Ya dipertahankan oleh anggota saya. Saya pada saat itu di rumah, saya debel begitu berangkat langsung terguling jatuh. Nah, soalnya saya nggak kuat. Mana jantung, mana darah tinggi, mana diabetes, mana asma penyakit saya. Nah, tapi besoknya kami langsung ke kecamatan. Nah, setelah di kecamatan, namun demikian tadi keterangan saya. Tidak ada yang istilah itu salah-salah, tidak ada. Itulah yang saya terangkan dengan di hadapan camat, di hadapan panitia kecamatan. Itu ada polisi, ada tentara keamanan kami. Begitu. Ini Pak Marsuki, sebelumnya Pak, kita dari panitia ada tidak Pak sosialisasi kepada para pemilih saat akan dilakukan pencoblosan? Ada pada saat pemilihan itu, nah selalu diterangkan kepada si pemilih, awas, kalau belangko buka habis, tolong dibuka habis, gitu. Tapi pada saat kita milih itu tidak bisa kita buka habis. Soal si panitia tidak boleh ditunjukkan dibuka caranya begini, tidak boleh. Nah, cuma kita tetap tegaskan dengan si pemilih, awas tolong buka habis. Sabar-sabar. Ah itu. Nah, rasanya saya curiga ataupun pro itu tidak ada. Orang ini keluarga semua, saya. Nah, begitu.